Shalom warga kerajaan. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, kapan kebaktian Pak? Kita work from home. Kita menyembah Tuhan from home. Kapan kebaktian? Saudara perhatikan pada hari raya Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini, itu pencurahan Roh Kudus. Hari raya Pentakosta pertama sebetulnya ini Shavuot adalah di Gunung Sinai ketika turunnya firman Tuhan melalui Nabi Musa. Hukum berasal dari Nabi Musa, ya, dan kebenaran, tetapi kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Ketika semua orang percaya, apa semua? Tidak. Tercatat yang melihat Yesus naik ke sorga ada 500 orang. Tapi yang di loteng atas Yerusalem cuma 120. Semua orang percaya. Disebutkan di sana orang percaya, ya. Jadi untuk menerima Roh Kudus harus jadi orang percaya. Percaya apa yang dikatakan kitab suci. Bahkan bukan yang dikatakan oleh dokter-dokter teologi yang tidak percaya tentang hal ini. Terserah mereka tidak percaya. Saya sangat percaya sebab saya mengalaminya. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka berkumpul di mana? Bukan di bait Allah seperti yang diberitakan itu. Tapi di rumah, di sebuah rumah. Tapi kuncinya in one accord. Saudara, in one accord itu berbicara tentang harmoni. Berbeda-beda, so lihat ini yang di belakang ini. Ada juga wanita, it's unusual pada zaman itu. Termasuk di sana adalah Maria Ibu Yesus. Dia tidak meninggikan dirinya, dia duduk bersama. Rahasia harmoni adalah menghormati satu dengan yang lain. Loving one another. Maka tiba-tiba turunlah dari langit. Bunyi seperti tiupan angin keras. Like a mighty wind. Seperti saudara ke whirlwind. Yaitu angin puting beliung. Dan kemudian lidah-lidah api. Perhatikan di sana lidah apinya very individual, ya. Yang di atas Petrus beda dengan yang ada di atas Andreas. Di atas Yohanes. Bahkan yang di atas Maria, saudaraku. Apa message-nya kita belajar hari ini? Ketika tiba hari Pentakosta, pembaptis dalam roh bukan pendeta, bukan rasul, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian mereka berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Waktu di Gunung Sinai ada 3.000 orang mati. Tetapi ketika Simon Petrus menyampaikan firman Tuhan dengan urapan yang baru. I shall be anointed with fresh oil, kata King David. Ya, maka saudaraku, tandukku akan meninggi seperti tanduk daripada banteng, saudara. Dia begitu berani dan mereka bersaksi. Jangan lupa pembaptisan dalam Roh Kudus bukan untuk menerima jadi kuasa untuk menyembuhkan ataupun, tetapi lebih daripada itu kuasa untuk menjadi saksi. Saksi situ martus ataupun martir dalam bahasa Latin, siap mati menjadi saksi bagi Tuhan, an eyewitness for Jesus. Saya berdoa setiap warga kerajaan mengalami ini. Jadi bersatu, saling mengasihi, harmoni dalam keluargamu. You will be anointed at your very home. Di rumah Anda sendiri. Tidak harus ada 10 hari di gedung gereja, tidak perlu. Tapi di rumah, di dapur. Ya, mungkin saudaraku sedang baru angkat tangan menyembah Tuhan. Tiba-tiba kuasa itu datang. Dan kuasa itu bukan sesuatu. Dialah seseorang. Roh Kudus. Sambutlah Roh Kudus. Come Holy Spirit. We need thee more than ever. God bless you warga kerajaan. Be filled with the Holy Spirit. Amen.
Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area Community Hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Prokes diutamakan. Kita saling jaga. Ayo ibadah onsite. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha
atas segala alam, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah,
Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Come and worship. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Oh, come and worship. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Haleluya. Shalom, selamat beribadah, selamat hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan lagi. Yuk kita berdoa sebentar untuk menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang hebat ini. Kami bisa kembali beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau Maha Hadir, Engkau mau bicara kepada kami. Sebab itu kami membuka hati yang sangat luas mengizinkan Engkau bicara, karena kami benar-benar mau mendedikasikan hidup kami untuk jadi seperti yang Engkau kehendaki dan rencanakan. Bicara Tuhan, Roh Kudus tolong untuk kami memahami isi hati Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Judul dari pelajaran kita sekarang masih terus. Kita sekarang bicara partnership with the Holy Spirit. Partnership
with the Holy Spirit. Kemitraan dengan Roh Kudus. Kenapa penting? Karena minggu-minggu ini gereja Tuhan sedang dalam sebuah ritual, gereja yang lain kebanyakan menantikan pencurahan Roh Kudus. Momentumnya adalah ketika Yesus naik ke sorga dan janji Yesus akan memberikan Roh Kudus dan kita akan terima kuasa. Nah, dalam minggu-minggu inilah kesempatan buat kita untuk merefresh kembali akan hal yang fundamental dari pengiringan kita kepada Tuhan sebagai wakil kerajaan sorga. Nah, kenapa partnership with Holy Spirit? Minggu lalu kita belajar eksekutor dari kehendak Tuhan, pelaksana kehendak Tuhan. Yaitu bahwa ketika Yesus naik ke sorga, kita turun, kita terang dunia. Kita yang menentukan nasib dari dunia ini, sehingga dengan demikian kita mendapatkan hak istimewa untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dulu kita melihat Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar, kali ini kita yang dilihat atau disaksikan oleh dunia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Nah, di dalam konteks itulah kita belajar sekarang bahwa kita sebenarnya ada dalam kemitraan, partnership dengan Roh Kudus. Saat ini posisi kita sebagai eksekutor atau pelaksana kehendak Tuhan, notabene berarti kita adalah mitra, partner dari Roh Kudus. Untuk apa? Menyatakan kehendak Tuhan. Saya bilang begini, sudah dikasih Tuhan, bahwa gereja mula-mula berkembang pesat dan masif karena para rasul bergerak dalam kemitraan dengan Roh Kudus. Jadi gereja mula-mula, kalau Anda baca kisah para rasul seterusnya, berkembang pesat, masif, begitu padat, begitu luar biasa, begitu cepat bahkan. Karena para rasul di gereja mula-mula bergerak dalam partnership dengan Roh Kudus. Ada banyak hal-hal besar yang hanya bisa terjadi apabila ditolong atau disertai, diintervensi, dibantu oleh Roh Kudus. Kalau cuman kemanusiaan dari para rasul, tidak mungkin gereja yang tertulis di kisah para rasul sepanjang kitab itu mengalami kemajuan yang pesat dan luar biasa. Bahkan kalau ada sejarah gereja yang begitu pesat, begitu luar biasa, merasuk, ya, menjangkau begitu banyak daerah sampai ke ujung bumi, itu salah satu yang terbesar, mungkin belum tergantikan, adalah pergerakan gereja mula-mula, ya, yang langsung di handle oleh para rasul waktu itu. Nah, sekarang gereja hari ini 2021 berkembang pesat dan masif, bisa karena para rasul, yaitu kita, bergerak dalam kemitraan dengan Roh Kudus. Jadi prinsipnya sama. Hari ini gereja, eklesia, kita ini bisa memperluas kerajaan sorga begitu cepat dan masif dan luar biasa, sama seperti gereja mula-mula apabila kita benar-benar realize, menyadari bahwa kita tidak bisa sendirian dan kita punya Roh Kudus yang menolong kita untuk memperluas kerajaan sorga. Kalau dibilang tadi bahwa hari ini kitalah rasulnya, apakah itu benar? Rasul atau apostel dalam bahasa Yunani itu apostolos. Apostolos apa sih artinya? Apostel dalam bahasa Inggris, utusan, ya, duta, representatif, ambasador. Gereja kita representative of Christ Kingdom. Berarti semuanya kita adalah apostolos, yaitu apostel, yaitu rasul. Jadi tidak berlebihan kalau kita meyakini bahwa hari ini gereja Tuhan bisa berkembang pesat oleh karena kita, para rasul 2021, bermitra dengan Roh Kudus. Siapa kita para rasul ini? Kita yang merupakan utusan Tuhan, duta kerajaan sorga, perwakilan kerajaan sorga, representative of Christ Kingdom. Nah, kita disebut rasul hari ini
Karena memang kita adalah duta kerajaan Kristus bagi dunia di bidang masing-masing. Katakan sama-sama, di bidang masing-masing. Jadi, kita ini utusan di profesi, di karunia, di tempat di mana kita berada. Jangan lupa, saya sering katakan, your mission field is where God put you. Your mission field is where God put you. Ladang misi kita di mana Tuhan taruh. Kalau kita atlet, ya di dunia olahraga itulah ladang misi kita. Kalau kita aparat negara, TNI atau Polri, disitulah ladang misi kita. Kalau kita seorang dokter, lawyer, disitulah ladang misi kita. Ibu rumah tangga, disitulah ladang misi kita. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan kita, di situ ladang misi kita karena kita adalah rasul di sana atau diutus, duta. Perwakilan kerajaan Kristus di ladang misi tersebut. Oke, 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Lihat itu. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Terjemahan lain bilang begini, jadi kami adalah duta-duta Kristus. Apostles, apostolos, rasul. Allah menunjukkan panggilannya. Katakan panggilannya. Calling. Melalui kami. Kami berbicara kepadamu demi Kristus. Berilah dirimu diperdamaikan. Dalam bahasa asli punya arti. Berilah dirimu dicocokkan perbedaannya dengan Allah. Itu sudah dikasih Tuhan. Jadi kita harus mulai dari situ dulu. Bahwa posisi kita adalah pelaksana kehendak Tuhan. Kita eksekutor. Kenapa? Nah, sekarang kita tahu. Karena kita rasul. Ya, karena kita duta. Karena kita utusan apostolos dari kerajaan sorga, dari kerajaan Kristus di muka bumi ini. Saya ulang lagi, gereja kita punya akronim ROCK. Representative of Christ Kingdom. Nah, jadi semakin mengerti kan? Bahwa keluarga besar kita, gereja kita yang namanya rock, bukan cuma sekedar keren-kerenan, di situ mengandung jati diri kita, bahwa hey, rock, hey, keluarga besar rock Balikpapan, kita ini representatif, duta, ambasador, perwakilan, katakan perwakilan, utusan, katakan utusan. Nah, bahasa Yunaninya apostolos, rasul, apostles. Kita hari ini harus mengerti posisi kita. Siapapun Anda, pekerjaan apapun, usia berapapun, tingkat sosial apapun. Saudara, dengar ini, Anda rasul, Anda utusan, Anda duta, Anda perwakilan kerajaan Kristus di dunia ini, khususnya di tempat di mana Tuhan menaruh Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam profesi Anda, dalam pendidikan Anda, dalam sekolah Anda, dalam konteks rumah saudara, keluarga saudara, Anda utusan kerajaan sorga di sana. Oke ya, supaya lebih konkret kita belajar sekarang 3 action, 3 tindakan sebagai partner Roh Kudus. Nomor 1, tindakan yang harus kita lakukan berarti sekarang sebagai utusan kerajaan Kristus, sebagai partner dari kerajaan Kristus, dari Roh Kudus adalah sesuaikan profesi sebagai panggilan. Oke, sesuaikan profesimu sebagai panggilan. Ini adalah berita yang selalu diulang-ulang minggu-minggu terakhir ini di dalam pelajaran-pelajaran kita. Bahwa apapun usaha, pekerjaan dan profesi kita, ingat ini, kita tidak menempatkan itu sebagai semata-mata hanya kompetisi, karena kompetisi juga tidak salah, tapi kalau hanya semata-mata kompetisi, maka kita akan cenderung bisa masuk dalam crazy cycle, roda gila dalam dunia kompetisi yang tanpa akhir, tanpa batas, siapa cepat dia dapat gitu ya. Akhirnya kalau cuman hanya kompetisi, kita akan menghalalkan berbagai cara demi untuk mendapatkan uang. Saudara,
nggak usah ngaku anak Tuhan deh kalau kayak gitu ya. Karena akhirnya kita menjadi munafik ya. Uang segala-galanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kehendak Tuhan, nomor berikutnya. Sementara kita masih menyandang predikat sebagai orang percaya. Oh come on, sudah dikasih Tuhan. Stop ya, jangan sampai seperti itu. Kita kompetisi, oke, harus dong supaya memacu kita. Tapi kita melihat juga bisnis kita, pekerjaan kita, profesi kita, bukan sekedar kompetisi, tapi adalah calling, panggilan dari Tuhan. Ayat tadi bilang kok, berilah dirimu diperdamaikan. Kata diperdamaikan itu adalah bahasa aslinya juga mengandung pengertian berilah dirimu dicocokkan perbedaannya dengan Allah, direkonsiliasi. Gitu ya. Perbedaannya dengan kehendak Tuhan. Berilah dirimu diperdamaikan, berilah kehidupanmu, berilah profesimu, berilah bisnis, pekerjaan kita, status kita dicocokkan pada kehendak Tuhan. Bukan semata-mata karir, bukan semata-mata pangkat, bukan semata-mata keuntungan materi, tapi profesi kita, jabatan kita, tanggung jawab kita, bisnis kita, itu adalah panggilan, tempat di mana kita berfungsi bagi kerajaan sorga. Saudara dikasih Tuhan, jadi mari sesuaikan profesi kita sebagai panggilan. Saya tidak mau buru-buru, saya benar-benar memastikan Anda mengerti firman Tuhan saat ini berbicara kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Yaitu apa? Saudara dikasih Tuhan, siapapun saudara, sekali lagi saya ulang ya, profesi apapun, jabatan apapun, bisnis apapun, status apapun, coba saudara dikasih Tuhan, mulai sesuaikan pada panggilan Tuhan. Jadikan profesi Anda, jabatan Anda, jadikan bisnis Anda adalah kendaraan untuk Anda menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan Anda bagi dunia ini. Dan biarlah lewat semuanya itu, lewat profesi, pekerjaan, bisnis, status kita, dunia diterangi. Karena kita adalah terang dunia. Lihat itu, jadikan panggilan. Jangan cuma lihat sebagai tempat mencari uang. Waduh, tidak akan bahagia hidup kita. Karena memang cuma uang saja tidak akan membahagiakan. Sudahlah saudara dikasih Tuhan. Kita nonton kok itu. Orang tidak mengalami kepuasan yang hakiki, yang sesungguhnya. Mereka kejar, terus masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Tidak akan pernah selesai. Crazy cycle ya, seperti sebuah roda gila. Tidak akan pernah selesai. Di atas langit ada langit. Bukan berarti kita tidak berusaha, harus, karena kita perwakilan kerajaan sorga. Cuman yang nempel dalam perspektif kita adalah, saya ini adalah eksekutor, saya adalah partnernya kerajaan sorga, partnernya Roh Kudus. Lewat profesi saya harus menggenapi rencana Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, coba kalem dulu saudara dikasih Tuhan, renungkan kembali. Sejauh mana bisnis Anda, profesi Anda, sejauh mana jabatan Anda, itu berguna bagi keluarga Anda, berguna bagi kerajaan sorga. Bagaimana anak-anak saudara mendapatkan berkat, diterangi oleh karena profesi Anda. Tidak hanya diterangi karena dapat uang dari situ, tapi mendapatkan Kristus, kehidupan Kristus, keserupaan Kristus, kuasa Kristus, tereksekusi di rumah Anda, di lingkungan Anda, di kantor Anda, di toko Anda, dimanapun Anda berada. Klien-klien Anda, tidak hanya mereka sarana untuk kita dapat uang, ini klien-klien ini, tapi mereka adalah sasaran dari kerajaan sorga mendarat dalam kehidupan mereka. Lewat apa saudara dikasih Tuhan? Lewat kita melepaskan keserupaan Kristus dan kuasa Kristus. Dua hal itu ya, jangan lupa. Keserupaan Kristus dan kuasa Kristus. Melepaskan keserupaan Kristus berarti bicara soal attitude dan sikap kita, kesabaran, kerendahan hati, pengampunan, tapi juga kuasa Kristus, kesembuhan, pemulihan. Saudara dikasih Tuhan, kelepasan dari keterikatan. Saudara dikasih Tuhan, kita partner Roh Kudus, jangan lupa itu ya. Maka berarti kalau kita menyesuaikan profesi kita sebagai panggilan, bukan cuma sekedar profesi, tapi calling atau panggilan, berarti Roh Kudus
mau dan berkepentingan ada dalam profesi Anda. Bukankah ini hal yang luar biasa? Berarti Roh Kudus berkepentingan ada dalam profesi Anda dengan segala suka duka, dengan segala dinamika, dengan segala pergumulan bisnis Anda, dengan segala pergumulan profesi Anda, dengan segala pergumulan status Anda. Roh Kudus punya kepentingan ada di situ. Karena Anda partner dari Roh Kudus untuk mengeksekusi kehendak Tuhan menjadi terang atas dunia ini. Jadi kalau Anda punya pergumulan dengan profesi Anda, don't worry, sudah dikasih Tuhan. Jangan khawatir, selagi Anda benar-benar menyadari Roh Kudus terlibat di sana. Oke? Selagi Anda benar-benar menyadari Roh Kudus terlibat dalam profesi Anda, terlibat dalam bisnis Anda, terlibat di toko Anda, terlibat di dalam status Anda, terlibat dalam keluarga Anda, terlibat dalam hubungan-hubungan Anda. Roh Kudus terlibat di sana. Kalau dia terlibat, maka pada saat yang sama, saudara menjadi partnernya untuk menyatakan kerajaan sorga dengan segala dinamikanya di bisnis, usaha, profesi Anda bagi lingkungan tersebut. Katakanlah Anda susah naik pangkat. Katakanlah Anda susah mendapatkan keuntungan hari-hari ini. Dan Anda mulai menyadari Roh Kudus dan Anda mulai terlibat atau melibatkan Roh Kudus di dalam usaha Anda, dalam kepangkatan Anda, dalam profesi Anda. Anda mulai melibatkan Roh Kudus. Nah, saya mau ingatkan, jangan cuma sadar bagaimana Tuhan sanggup mengangkat pangkat Anda, derajat Anda, mengangkat keuntungan Anda, omset Anda saja, tapi Anda juga harus sadar lewat semuanya itu, walaupun dinaikkan omset ataupun tidak sekalipun, dinaikkan pangkat atau tidak sekalipun, Roh Kudus terlibat di sana untuk Anda dan Roh Kudus sebagai partner, sebagai mitra, menyentuh orang-orang di sekitar Anda, di dalam lingkungan tersebut, dan mereka akhirnya bisa menjadi bagian dari kewargaan kerajaan Kristus. Mendapatkan Kristus, mereka mendapatkan Injil yang terbuka lewat kehidupan Anda. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari. Saya percaya kalau Roh Kudus terlibat di dalam usaha bisnis profesi Anda, status Anda, maka di situ pasti status profesi bisnis Anda pasti akan mengalami pertolongan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin. Toko Anda, usaha Anda, bisnis Anda akan mengalami pertolongan. Dan sekalipun yang kita harapkan pertolongannya dimaksud tidak terjadi, seperti misalnya omset kita belum naik, jabatan kita belum naik, dan kita pikir kita sudah libatkan Roh Kudus dalam profesi atau bisnis tersebut, sekalipun belum naik, walaupun Roh Kudus sudah terlibat, maka dia ada maksud. Dia ada maksud dan kita harus menangkap maksud Tuhan. Kenapa aku sudah melibatkan Roh Kudus, tapi omset belum naik? Kenapa aku sudah melibatkan Roh Kudus, tapi jabatanku belum naik, pangkatku belum naik? Kenapa? Nah, mari bergaul dengan partner Anda, dengan mitra Anda, yaitu Roh Kudus. Supaya dari hubungan itu Anda mengerti, oh ternyata sampai saat ini saya belum mengalami apa yang saya inginkan. Karena apa? Silahkan sudah dikasih Tuhan ya. Temukan sendiri bersama Roh Kudus sebagai partner Anda. Di toko Anda, di sekolah Anda, di kuliah Anda, di bisnis Anda, di toko Anda, di rumah Anda, dalam hubungan-hubungan yang Anda sedang bangun hari-hari ini. Nomor 1, sesuaikan profesi sebagai panggilan. Nomor 2, komunikasi intens, komunikasi intensif dengan Roh Kudus. Ya, Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba catat kata membantu. Itu berarti, saya catat sini, to take hold along with. Ya, membantu itu bahasa Yunani adalah sunanti lambanomai. Kata membantu di situ berarti partner, hand in hand, berpegangan erat dengan Roh Kudus. Itu partner yang dikasih Tuhan. Ini ayatnya, ya. Kata membantu bahasa Yunani sunanti lambanomai, kita bergandengan dengan Roh Kudus, berpegang erat dengan Roh Kudus. Ya, karena Dia mau menolong kita dalam kelemahan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari membangun komunikasi yang intensif dengan Roh Kudus. Ayat selanjutnya 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu,
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saya coba bawa saudara dalam terjemahan yang berbeda, AYT, Alkitab yang terbuka. Ya, sudah dikasih Tuhan. Dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Maka Allah yang mengetahui isi hati manusia, mengerti kemauan roh itu. Sebab roh itu memohon kepada Allah untuk umat Allah dan sesuai dengan kemauan Allah. Ih, keren sih. Lagi ya. Maka Allah yang mengetahui isi hati Herol, Tuhan tahu, mengerti kemauan roh. Nah, dikonsolidasikan tuh ya. Sebab roh itu memohon kepada Allah untuk umat Allah, untuk Herol, dan sesuai dengan kemauan Allah. Jadi Tuhan tahu isi hatiku, Herol, dan Tuhan tuh juga tahu kemauan roh, keinginan roh ya, untuk Herol, untuk umat Allah, bergerak sesuai dengan kemauan Allah. Jadi luar biasa. Kalau kita berpartner dengan Roh Kudus, maka kita akan ditolong oleh Roh Kudus untuk segala keinginan kita adjust, selaras dengan kehendak Allah untuk kemauan Allah. Jadi kemauan kita nggak akan dipungkiri kita mau apa. Jadi kalau saudara berdoa untuk sesuatu, nggak salah dong. Kemauan itu di-adjust, disesuaikan oleh Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa sesuai dengan kehendak Allah. Tentunya kehendak Allah harus yang menjadi terutama. Jadi kalaupun ada kemauan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, disesuaikan, diselaraskan. Diselaraskan bukan kepada maunya kita, tapi pada maunya Tuhan. Ah, itu dia. Segala hasrat kita, segala keinginan kita diselaraskan pada kemauannya Tuhan. Nah itu paling gampang untuk mengerti. Segala mimpi, segala keinginan, segala doa, segala hasrat diselaraskan pada kemauan Allah. Katakan, diselaraskan pada kemauan Allah. Diselaraskan pada kehendak Tuhan. Akhirnya kita dan segala keinginan kita melakukan kehendak Tuhan karena diselaraskan oleh Roh Kudus. Itu maksudnya dikasih Tuhan. Jadi Roh Kudus membantu kita. Sunanti lambanomai. Mari kita secara intensif bergaul dengan Roh Kudus, berkomunikasi. Saya tunjukkan sebuah kisah yang menarik bagaimana di gereja mula-mula Roh Kudus sangat berperan secara nyata, secara konkret bagi pergerakan rasul-rasul waktu itu. Saya berdoa itu juga terjadi pada kita rasul-rasul masa kini. Rasul-rasul atau utusan-utusan Roh Kudus. Kerajaan sorga 2021. Kisah Rasul 16 ayat 6. Perhatikan ya. Mereka, yaitu para rasul, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ini konteksnya semua mereka bergerak dalam penginjilan. Karena Roh Kudus mencegah mereka. Lihat tuh. Untuk memberitakan Injil di Asia. Lihat ya. Konkret kan? Roh Kudus mencegah mereka. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, pertama dicegah, berikutnya ke tempat lain tidak diizinkan. Setelah melintasi Misia sampai mereka di Troas. 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu apa? Penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, lihat ya, kami menarik kesimpulan. Nah, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang di sana. Lihat tuh ya, lihat ya. Kehendak mereka, keinginan mereka untuk menginjil, ditolong oleh Roh Kudus, dicegah, tidak diizinkan, dikasih penglihatan, sampai akhirnya mereka mengerti, mendapat kesimpulan, untuk mereka selaraskan keinginan mereka pada yang dimaksud Tuhan atau pada kehendak Tuhan. Wow, luar biasa. So, dikasih Tuhan, jangan anggap remeh mimpi saudara, jangan anggap remeh hasrat yang ada pada Anda, tapi itu jangan menjadi dominan mengalahkan kehendak Tuhan. Ya, memang kita harus punya hasrat, punya keinginan, tapi keinginan itu kalau kita berpartner, bermitra dengan Roh Kudus, akan ditolong Roh Kudus untuk diselaraskan. Sehingga yang terjadi bukan inginnya kita, tapi inginnya Tuhan. Tapi dari sini kita belajar bahwa
Kalau kita berpartner, bermitra dengan Roh Kudus akan benar-benar intervensi, menolong kita secara konkret. Saya percaya kok. Dia akan mencegah, dia akan mengizinkan, dia tidak mengizinkan, dia kasih penglihatan, dia kasih impresi pada kita untuk mau kemana dalam bisnis kita, mau cari klien, cari nasabah, atau apapun dalam pekerjaan kita. Libatkan Roh Kudus. Karena bisnis kita, profesi kita, semua bukan tentang uang saja, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Kecuali Anda hanya berpikir uang saja, nah stop nih khotbah, ini khotbah bukan buat Anda, karena tidak cocok buat Anda. Kalau Anda hanya mikir bisnis hanya untuk uang saja. Saya beritahu ya, bisnis kita untuk perluasan kerajaan sorga. Profesi kita untuk perluasan kerajaan sorga. Maka kita bermitra dengan Roh Kudus bukan untuk supaya lebih kaya dalam bisnis kita, tapi supaya memperluas kerajaan sorga lewat bisnis kita. Tidak supaya kita dapat jabatan yang semakin tinggi dan luar biasa pangkat kita. Tidak hanya itu, tapi supaya lewat profesi kita, kerajaan sorga diperluas. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita komunikasi intensif dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus dengan sukacita akan terlibat di dalam bisnis kita, profesi kita, kehidupan kita. Mari libatkan dia. Mari intensif, sekali lagi, intensif. Jangan cuma pas butuh-butuhnya saja. Libatkan Tuhan terus, tanya Tuhan. Mau masak, tanya Tuhan. Kalau ada kebingungan sedikit tentang resep, tentang teknik, tentang apapun mau jualan Anda dalam mungkin catering atau apa, tanya Tuhan. Mau bikin apa Tuhan? Roh Kudus, karena bisnis ini adalah bisnis kerajaan Kristus. Maka libatkan dia. Masa Tuhan ngurusin resep-resep? Saya percaya dia ngurusin itu. Kalau itu menjadi ladang di mana Anda memperluas kerajaan sorga. Kalau itu menjadi calling, menjadi panggilan Anda. Dia terlibat dong. Ya, sudah dikasih Tuhan. Coba. Sesuaikan sudah punya profesi, sudah punya kesibukan bisnis pada callingnya Tuhan. Kalau Anda sudah sesuaikan, libatkan Roh Kudus itu. Ya, sudah dikasih Tuhan, maka sudah akan dituntun. Nah, itu hebat sekali. Terakhir ya, percaya pada apa yang Roh Kudus bisa lakukan. Asik ya. Ayat terakhir, Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Eksekutor, jangan lupa ya. Bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, sudah dikasih Tuhan. Jadi yang terakhir adalah bagaimana kita percaya pada apa yang Roh Kudus bisa lakukan. Jangan anggap remeh, sudah dikasih Tuhan. Masa ini diurusin Roh Kudus? Masa Roh Kudus bisa tolong begini? Sudah dikasih Tuhan, saya percaya kalau Anda libatkan dia, Anda berjam bersama dia, bermitra dengan dia. Coba libatkan dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan, apalagi keputusan-keputusan yang penting. Ya, libatkan, berkomunikasi dengan dia, dan get ready. Ya, jangan anggap remeh pada apa yang Tuhan bisa buat. Percayalah pada apa yang Roh Kudus bisa lakukan. Ya, dia bisa lakukan segala perkara, dan dari situlah Yesus sudah bilang sama kita ya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Nah, sekarang kita mengerti, kita melakukannya karena Roh Kudus yang menjadi mitra kita di dalam panggilan kita, di dalam bisnis kita, dalam profesi kita, di dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, mari saudara dikasih Tuhan. Ya, percaya pada apa yang Roh Kudus bisa lakukan. Lagi, percayalah pada apa yang Roh Kudus bisa lakukan. Ya, saudara dikasih Tuhan, dia dapat melakukan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Lihat konteksnya ya. Konteksnya bukan keinginan kita yang harus terjadi, tapi keinginan Tuhan yang diselaraskan Roh Kudus pada keinginan kita, karunia kita, talenta kita, bisnis kita, profesi kita untuk menggenapi rencana Tuhan. So dikasih Tuhan, selamat bermitra dengan Roh Kudus. Libatkan dia, berkomunikasilah dengan dia. Coba mulai saudara dikasih Tuhan, sesuaikan profesi Anda, sesuaikan semuanya, status Anda dengan calling, dengan panggilan Tuhan. Jangan terjebak pada kompetisi. Kita harus berkompetisi, tapi tidak hanya kompetisi saja. Bisnis kita adalah calling. Profesi kita adalah calling. Coba temukan hati Tuhan di sana, sehingga setiap kali Anda berbisnis, setiap kali Anda ke toko, ke kantor, setiap kali Anda bekerja, setiap kali Anda mengabdi sebagai abdi negara, Anda mendapatkan hati Tuhan. Bahwa di tempat itu, kerajaan sorga harus diperluas lewat kehidupan kita.
ya, lewat kuasa yang bekerja, Alkitab bilang tadi, dari dalam kita, yaitu Roh Kudus sebagai mitra kita. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini, sekaligus siapkan hati saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu sudah datang kepada kami. Kami kembali diingatkan bahwa kami adalah partner, mitra dari Roh Kudus untuk memperluas kerajaan-Mu lewat kehidupan kami hari ini, lewat bisnis, profesi, lewat apapun yang sedang kami alami dalam isu-isu kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Dan sekarang pun Tuhan, dengan penuh hormat, dengan penuh respek, dengan penuh cinta, kami melakukan perjamuan kudus. Kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan dan kami mau mengingat bahwa kami telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darah-Mu adalah makanan untuk roh manusia kami, dan supaya kami tidak menjadi lemah dan putus asa. Terima kasih Tuhan, suci kuduskan roti dan anggur, benda biasa, di mana kami akan dipersatukan, manunggal dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan roti saudara, mari angkat sama-sama. Pandanglah Tuhan Yesus. Pandanglah Tuhan Yesus. Hormati Dia. Dan mulai Anda mengingat ketika roti Anda makan menjadi daging, firman menjadi daging, menyatu dalam hidup kita. Roh Kudus ada di dalam kita, menolong kita menjadi mitra, mengeksekusi kehendak Tuhan. Kita tidak sendirian dalam segala pergumulan kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dipecahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Gereja, bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi, ucapan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman hidup, tubuh dari Yesus Kristus. Oh yes, amin. Makanlah dengan syukur dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan setelah makan roti dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatan jadi peringatan akan aku. Saudara pegang dengan tangan kanan angkat tinggi, tangan kiri pegang dada saudara sebagai tanda penyerahan. Tundukkan kepala saudara. Renungkan kembali firman Tuhan. Mari sesuaikanlah profesimu pada panggilan Tuhan. Sesuaikanlah bisnismu pada panggilan Tuhan. Itu bukan cuma tempat cari hidup, tapi memberi hidup. Bukan tempat untuk mendapat berkat, tapi memberi berkat. Itu tempat untuk memperluas kerajaan sorga. Profesimu, sekecil apapun itu, berguna bagi kerajaan sorga. Kehidupanmu dalam segala dinamikanya, berguna bagi kerajaan sorga. Pandang Tuhan. Gereja, bukan kecawan yang kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal, dengan darah yang menyembuhkan, memulihkan, dengan darah dari Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, menyatakan kehendak-Mu terlaksana atas kehidupan kami, atas profesi kami, bisnis kami, kehidupan kami, segala dinamika yang kami alami. Tuhan, hamba berdoa melepaskan anugerah-Mu, melepaskan kehendak-Mu yang luar biasa, bahkan kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan terjadi kepada seluruh jemaat yang menikmati firman Tuhan ini. Tuhan, mereka menyesuaikan diri mereka pada kehendak Tuhan, pada panggilan Tuhan. Dan kami akan berbahagia karena Engkau terlibat dalam bisnis kami, Engkau terlibat dalam profesi kami, dalam pekerjaan kami, dalam panggilan kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami bersyukur. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berikan persembahan dengan sukacita. Mari siapkan persembahan saudara di gadget saudara secara virtual. Dan kita mengangkat gadget kita. Mari kita berdoa. Sekarang pun kami memberikan persembahan. Kami beri karena kami mengasihi Tuhan. Kami beri karena kami bersyukur. Kami beri karena kami taat, yang mengembalikan perpuluhan sebagai tindakan iman kami. Dan ingin berkata kepadamu Tuhan, semuanya milik Tuhan. 10% ini sebagai tanda kami taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami beri dengan syukur, dengan penuh sukacita.
Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu sudah berkata yang menabur pasti menuai. Kami percaya kami akan menuai yang kami tabur. Tapi lebih daripada itu, kami juga percaya bahwa kami umat yang sudah diberkati Tuhan. Kami beri dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat tangan buat Indonesia. Kami berkati Indonesia, kami berkata Shalom Indonesia. Kami angkat tangan buat Yerusalem. Kami berkata Shalom Yerusalem. Di sana ada berbagai etnis, ada Yahudi, ada Palestina. Siapapun yang ada di Yerusalem, agama apapun Tuhan, kami berkata Shalom, damailah Yerusalem. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpinnya, diberikan kerendahan hati untuk mau duduk bersama. Dan biarlah kehendak Tuhan terlaksana di sana. Engkau urapi orang-orang untuk berbicara, menyatakan kehendak-Mu atas Yerusalem. Tuhan, terima kasih untuk Indonesia yang semakin pulih, kami percaya. Dan Indonesia akan pulih secara pandemi, juga ekonomi. Kami berdoa pada kuartal kedua, ekonomi Indonesia pulih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Triwulan kedua pulih, semakin naik pada angka positif. Oleh kemampuan, hikmat, dan campur tangan Tuhan. Balikpapan akan semakin baik, semakin normal. Kami berdoa Tuhan Yesus, orang-orang semakin sadar, mau diatur oleh pemerintah demi kebaikan mereka. Mau berdisiplin untuk prokes mereka. Dan semakin banyak yang divaksin di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja akan semakin kembali pulih. Semakin banyak yang datang beribadah di tempat ibadah. Karena mereka sudah sehat, sudah divaksin. Dan gereja menerapkan dengan ketat protokol kesehatannya. Pun yang masih beribadah di rumah, kami bersyukur. Kami tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan bisa mengalami persekutuan yang hebat dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Datang pada mereka Tuhan. Aku melepaskan kesembuhan, pemulihan, kelepasan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Dan mereka yang dilepaskan, mereka yang disembuhkan, mengerti kehendak Tuhan. Ketika mereka dilepaskan oleh Tuhan, ketika mereka disembuhkan, ketika mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka mengerti hati Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang luput dari kehendak Tuhan. Tuhan terima kasih, mereka membutuhkan mujizat, kuasa-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin di gereja ini Tuhan, para diaken, para gembala-gembala KK Komsel, koordinator pelayanan, semua yang melayani Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling tua, semua di dalam kemurahan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Hamba mengucapkan berkat kepada seluruh keluarga besar Rock Balikpapan, dimanapun mereka berada, dengan tanggung jawab apapun yang mereka sedang pikul hari-hari ini. Mereka kuat di dalam Tuhan karena Roh Kudus di dalam mereka. Terima kasih ya Tuhan, cuma dikasih Tuhan, pada akhirnya terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias, Anda sedang setuju dengan iman Anda. Berkat ini terjadi dalam kehidupan Anda. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Dan kita mau bicara kepada tangan kita. Kita melepaskan blessing buat tangan kita. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan saya ini, percaya berhasil, sehat dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah yang beri kau kasih karunia. Hadapkan wajahnya kepadamu, terimalah shalom, terima damai sejahtera, limpahlah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus